Oke, kita mulai untuk PA kita pada malam hari ini. Mari sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang menguasai alam semesta dan menguasai hidup kami. Kami bersyukur untuk malam hari ini kami boleh kembali bersama-sama bersatu di dalam doa menyerahkan untuk pendalaman Alkitab pada malam hari ini. Tuhan, kami bersyukur di tengah-tengah masa pandemi ini, Tuhan masih mengizinkan kami mendengarkan Tuhan berbicara melalui firman-Mu. Dan biarlah firman yang kami dengarkan ini boleh berguna bagi kehidupan kami. Firman yang kami dengarkan ini boleh menolong kehidupan kami, bahkan menopang kehidupan kami, supaya kami boleh terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan di masa-masa pandemi ini. Terima kasih ya Tuhan. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, hari ini kita akan belajar dari kitab Mazmur pasal yang ke-90 ya. Mazmur nomor yang ke-90 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-12. Ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-12. Jikalau Bapak Ibu sudah menemukan, Bapak Ibu bisa memperhatikan, saya akan membacakan bagi kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh, segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Selamat dan berbahagia bagi setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berada di masa pandemi ini, ya, semua orang sebagian besar lah saya katakan itu sudah bosan, begitu ya. Sudah bosan karena apa? Karena mereka kebanyakan tinggal di rumah, terus kemudian di rumah juga tidak melakukan apa-apa, tidak dapat melakukan apa-apa karena aktivitas keluar rumah itu dibatasi, gitu ya. Jadi kita belanja, kalau belanja untuk 1 minggu, terus kemudian disimpan dan kita memasak di rumah, terus kemudian kerja juga di rumah, terus kemudian rapat juga di rumah, beribadah juga di rumah dan lain sebagainya. Nah, kalau ditanya berapa banyak waktu yang kita habiskan di dalam kehidupan kita selama masa pandemi, yang kita menghabiskan banyak waktu di rumah ini untuk menghitung apa yang sebenarnya sudah kita lakukan sepanjang hari di masa pandemi ini yang berkaitan dengan pertumbuhan iman dan kerohanian kita. Ya, Bapak Ibu coba hitung ya, berapa banyak waktu yang dihabiskan di dalam satu hari untuk ya bersekutu dengan Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan, untuk mempelajari firman Tuhan. Bapak Ibu coba berapa banyak yang Bapak Ibu gunakan, waktu yang Bapak Ibu gunakan untuk menghitung hari-hari. Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mengapa ya
kita itu diminta untuk menghitung hari-hari. Karena kita terkadang itu menghabiskan waktu dengan tidak efektif. Ada banyak hal yang kita tidak lakukan dengan baik dan efektif. Sehingga Tuhan mengingatkan kita bahwa kita diminta untuk menghitung hari-hari kita sedemikian. Perhatikan, ketika kita sudah menghitung hari-hari, kita itu diminta terus, Bapak Ibu ya, untuk terus ya menyadari, ajarlah kami menghitung hari-hari hingga, perhatikan, kenapa? Hingga kita itu memperoleh hati yang bijaksana. Hati yang bijaksana tidak bisa dilepaskan dari apa? Dari firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita melihat seseorang mengambil keputusan, ya memperlakukan karyawan, memperlakukan saudara seiman, memperlakukan rekan kerjanya dengan dalam tanda petik tidak manusiawi, memperlakukan mereka dengan seenak hatinya sendiri, teman-teman, dari situ kita bisa tahu bahwa orang ini tidak dikuasai oleh firman Tuhan. Orang ini tidak memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Orang yang memiliki relasi yang intim dengan Tuhan, yang menghabiskan banyak waktunya dengan Tuhan, maka hatinya dan pikirannya itu dikuasai oleh firman Tuhan. Bukan hanya dikuasai oleh firman Tuhan, tetapi apa? Dikendalikan oleh firman Tuhan. Jadi ketika mau melakukan sesuatu, oh iya, ini sesuai enggak dengan kehendak Tuhan? Oh iya, ini berkenan enggak ya di hadapan Tuhan, atau demikian begitu ya. Bukan berdasarkan, oh nanti kalau gereja, ya misalnya, ya kalau kita tahu sebagai pengurus, mungkin kita mikir, oh ya kalau kita melakukan acara ini, nanti persembahannya berapa, gitu kan? Kita ngitungnya uangnya dulu, gitu. Tetapi kita tidak melihat bahwa mengapa ini kita perlu adakan. Apa pentingnya ini bagi pertumbuhan iman jemaat? Ya, jadi orang yang dikuasai oleh firman Tuhan, orang yang hidupnya dikendalikan oleh firman Tuhan, maka itu akan terlihat ya di dalam perkataannya, di dalam tingkah lakunya, ia akan bertindak hati-hati. Ya, oleh karena itu dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak Ibu, kalau kita membaca ayat 7 sampai 12 ya, ada kata hari itu diulang beberapa kali, Bapak Ibu ya. Ya, hari itu menunjukkan apa? Untuk menunjukkan waktu. Ya, jadi kita diminta untuk memperhatikan waktu-waktu yang ada di depan kita. Bukan hanya hari, tetapi kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-10 itu juga digunakan kata tahun. Kata tahun di sini menunjukkan ya, menunjukkan apa? Menunjukkan inisial waktu juga. Bapak Ibu, kita tidak pernah tahu sampai berapa lama kita hidup, betul ya? Tidak ada orang yang tahu sampai berapa lama dia hidup. Apalagi di masa-masa pandemi seperti ini, gitu ya. Ketika orang terinfeksi COVID, orang itu langsung depresi, orang itu langsung stres, orang itu sedih. Karena apa? Karena mereka sebagian besar berpikir bahwa ini penyakit yang tidak bisa disembuhkan dan hidupnya pasti akan berakhir. Belum tentu, Bapak Ibu, ya. Jadi kita tidak pernah tahu kapan berakhirnya hidup kita. Ya, Musa, penulis Mazmur ini, ingin mengingatkan kepada kita bahwa ada sebuah realita di dalam kehidupan kita, yaitu apa? Bahwa hidup itu ada awalnya dan hidup itu ada akhirnya. Ya, bahkan dikatakan di dalam ayat yang ke-9 itu, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9 itu nadanya bernada negatif. Kami habis lenyap oleh murka karena kehangatan amarahmu. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu. Seolah-olah Tuhan itu sedang melakukan sebuah perhitungan dengan kita. Ya, Tuhan itu menaruh kesalahan kita.
Kalau boleh dikatakan ya, kalau ada seorang karyawan yang salah, terus kemudian kita sebutkan, kamu salahnya ini, dan ini, begitu. Dan akhirnya, akibatnya apa? Dikatakan apa? Sungguh, segala hari kami berlalu karena gemasmu. Jadi, di dalam menjalani kehidupan yang seperti itu, Bapak Ibu, Musa mengingatkan kepada kita, ingat, segala sesuatu yang kita lakukan, hidup itu ada awal dan ada akhirnya. Ketika segala sesuatu itu telah berakhir, maka kita harus mempertanggungjawabkan hal itu di hadapan Tuhan. Dan tidak enak Bapak Ibu ya, ketika kita menggunakan waktu kita sebagian besar bukan untuk melayani Tuhan, untuk hidup di dalam panggilan Tuhan, hidup di dalam jalan Tuhan, itu akhirnya kita akan mendapatkan yang setimpal, Bapak Ibu. Ya, ada sebab, ada akibat. Ya, jadi Musa mengingatkan kepada kita, kalau kita hidup, coba perhatikan nih, kita ini hidupnya 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun. Dan ketika kita hidup selama 70 tahun atau 80 tahun itu, apakah hari-hari yang kita isi di dalam kehidupan kita itu melakukan banyak kejahatan, melakukan banyak dosa, atau sebaliknya? Bapak Ibu, ya ada seorang pendeta yang mengatakan demikian. Saya bacakan ini Bapak Ibu ya, di dalam 1 Korintus coba kita lihat di dalam 1 Korintus ya. Ayat yang sebentar. Nah, ayat pasal yang kelima, 1 Korintus pasal yang kelima, ayat yang kelima, Bapak Ibu ya. 1 Korintus pasal yang kelima, ayat yang kelima. Nah, firman Tuhan berbunyi demikian. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Bapak Ibu, pendeta ini mengatakan demikian. Kalau ada orang yang menghabiskan hari-hari di dalam kehidupannya, waktu-waktu di dalam kehidupannya dengan melakukan kejahatan, dengan hidupnya tidak dikuasai oleh firman Tuhan, dengan membiarkan dirinya itu aktif melakukan dosa, maka yang terjadi adalah Allah ya, itu kita itu menyerahkan, kalau di dalam bahasanya 1 Korintus 5 ayat 5 itu, menyerahkan orang itu di dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Supaya apa? Tubuhnya itu binasa. Kenapa? Tubuh ini adalah sesuatu yang dikuasai oleh keinginan. Dan keinginan itu muncul ya banyak macam. Ada percabulan, kemabukan, pesta pora, dan lain sebagainya. Ya. Jadi ketika ada orang yang tidak menggunakan hari-harinya dengan bijaksana untuk hidup benar sesuai dengan firman Tuhan, untuk hidupnya dikendalikan oleh firman Tuhan, maka dikatakan apa? Tubuhnya diserahkan kepada iblis. Supaya, perhatikan, binasa tubuhnya. Artinya apa? Tubuhnya itu ya mengalami berbagai macam penderitaan, siksaan di dunia ini. Dengan tujuan supaya dia kembali kepada Tuhan. Tetapi, kalau memang dia tidak kembali kepada Tuhan, ya dikatakan apa? Kita serahkan tubuhnya kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan.
Bapak Ibu jangan pikir, wah ya kita sekarang hidup Pak Chandra ini cuma nakut-nakuti. Ya, kita hidup, lihat nih orang yang berbuat dosa. Toh buktinya ya tidak mati kok. Orang yang berbuat baik banyak juga yang matinya cepat begitu. Bapak Ibu saya setuju. Hidup dan mati itu di tangan Tuhan. Ya. Tapi coba lihat Bapak Ibu ya. Ketika kita memang benar-benar umat pilihan Tuhan, maka kita diminta oleh Tuhan untuk tidak bermain-main dengan hidup kita, untuk tidak menggunakan hidup kita dengan sembarangan. Ya, ada orang yang bertanya begini, Pak, setelah kita memberikan persepuluhan, berarti aku bebas dong menggunakan uang aku, gitu ya. Bapak Ibu, ada beberapa kesalahan di dalam pendapat ini. Yang pertama, ya, aku bebas dong menggunakan uang aku. Perhatikan, aku bebas menggunakan uang aku. Bapak Ibu, kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan, kita memang bebas, dalam tanda petik diberikan kebebasan oleh Tuhan. Tetapi kebebasan yang diberikan oleh Tuhan bukanlah kebebasan yang tidak ada batasannya, Bapak Ibu. Kebebasan yang diberikan oleh Tuhan itu adalah kebebasan yang ada aturan mainnya. Kebebasan yang ada batasnya. Tidak bisa seenaknya, wah kalau begitu aku gunakan untuk apa? Untuk berjudi. Aku gunakan untuk apa? Untuk mabuk-mabukan. Aku gunakan untuk pesta pora. Bebas? Bebas. Tetapi apakah itu bebas yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Tidak. Tuhan pasti akan marah terhadap hal itu. Itu kesalahan yang pertama. Ya, orang berkata bahwa aku bebas setelah memberi perpuluhan, ya aku bebas menggunakan. Yang kedua, seringkali orang berpikir bahwa persembahan persepuluhan itu hanya sebagai sebuah kewajiban. Misalnya, seperti kita bayar pajak penghasilan. Ya, setiap tahun kita melaporkan pajak yang kita harus bayarkan, gitu ya, dari penghasilan kita harus laporkan dan kita harus bayar pajak berapa. Setelah kita memberikan persembahan persepuluhan seolah-olah beres. Oh, laporannya beres begitu kan. Tuhan wis beres loh ya. 10% sudah tak beri. Bapak Ibu, yang salah apa yang kedua? Coba kita lihat. Ya, perhatikan kata. Ini milik aku. Bapak Ibu, kalau kita belajar di dalam firman Tuhan, maka kita akan mendapati bahwa seluruh hidup kita itu adalah milik Tuhan. Dan apa yang ada di dalam hidup kita, itu adalah milik Tuhan. Jadi setelah engkau memberikan persepuluhan kepada Tuhan, tidak berarti uang itu menjadi milikmu. Uang itu tetap milik Tuhan. Yang harus engkau kelola dengan bertanggung jawab di hadapan Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, mengelolanya seperti apa? Yaitu tergantung pergumulan dan beban Bapak Ibu. Misalnya, Bapak Ibu mau mendukung mahasiswa untuk sekolah teologi, itu suatu yang bagus. Bapak Ibu mau mengembangkan sebuah usaha, terus sehingga melalui usaha itu Bapak Ibu bisa lebih giat lagi di dalam memberitakan Injil, itu bagus. Jadi ingat Bapak Ibu, bebasnya bukan bebas yang benar-benar bebas. Bebas yang ada aturannya. Dan saya rasa di dalam hidup kita tidak ada kebebasan yang sebebas-bebasnya. Betul nggak Bapak Ibu? Misalnya nih, di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ada aturan mainnya Bapak Ibu. Kita punya hak, betul. Hak itu juga dibatasi oleh aturan. Sehingga apa? Hak yang kita miliki itu tidak bersinggungan dengan orang lain. Dalam artian, hak yang kita gunakan itu tidak merugikan orang lain Bapak Ibu. Lah kalau misalnya kita bebas, oh bebas terserah aku. Ya, aku mau tidur, tidak tidur, aku mau pasang mercon jam 12 malam setiap hari. Itu terserah aku, wong ini rumah-rumahku gitu ya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengatakan seperti itu, Bapak Ibu siap-siap aja diusir dari lingkungan tersebut. Betul nggak? Kita bebas, kita hidup di negara yang bebas. Tetapi ingat, bebas kita ada aturannya. Kalau sebagai warga negara saja kita ada aturannya, apalagi kita sebagai warga negara kerajaan Allah. Kita bebas, diberikan Tuhan kebebasan untuk mengelola uang kita. Ingat Bapak Ibu, uang itu bukan milik kita. Ya, apa buktinya bahwa uang itu bukan milik kita?
Waktu kita mati, uang itu kita tidak bawa. Ya, uang itu hanyalah sesuatu yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita. Supaya melalui kehidupan kita, kita dapat memuliakan Tuhan. Melalui uang yang diberikan kepada kita dapat memuliakan Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika Musa mengajak kita untuk menghitung hari-hari kita, pertanyaannya adalah, berapa banyak waktu yang sudah kita habiskan untuk semakin hari bergaul erat dengan Tuhan? Untuk bertekun di dalam doa, untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu, ada orang yang mengatakan, "Nggak usah Pak belajar banyak firman Tuhan," gitu ya. Toh buktinya orang Kristen juga hidupnya juga banyak yang nggak benar. Bapak Ibu, tugas kita bukan ngurusin hidup orang lain, tetapi adalah kita harus benar dulu di hadapan Tuhan. Kita nanti diminta tanggung jawabnya itu pribadi demi pribadi. Bukan misalnya gini, misalnya ya, saya di hadapan Tuhan, terus kemudian saya ngomong, terus kemudian tanya, "Chandra, apa yang kamu sudah habiskan di dalam kehidupanmu?" Ya, terus saya ngomong ini loh Tuhan, orang ini tak kasih tahu. Misalnya disuruh ini, tidak mau, disuruh ini. Tuhan tidak ngurus itu, Bapak Ibu. Tuhan ngurus dirimu sendiri itu loh. Sudah benar atau belum? Sudah beres atau belum? Karena segala sesuatunya itu, nanti kita akan tanggung jawabkan kepada Tuhan secara pribadi. Ya, jadi tidak ada nanti istri nunut suami, terus kemudian anak nunut orang tuanya, tidak ada. Ketika nanti itu kita mempertanggungjawabkan, "Oh tadi papaku sudah ngomong apa?" Tidak ada. "Pendetaku sudah ngomong apa?" Tidak. Semuanya harus pertanggungjawabkan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita itu sudah mengerti ini, masihkah kita mau main-main dengan kehidupan kita? Masihkah kita mau sembarangan dengan hidup kita? Bapak Ibu, pandemi ini mengingatkan kita, ya, hal-hal yang paling esensi dan hal-hal yang paling penting di dalam kehidupan kita. Apa itu? Bahwa without God, we are nothing. Tanpa Tuhan, kita itu bukan apa-apa. Tanpa Tuhan, kita itu bukan siapa-siapa. Jangan pikir, "Oh iya karena aku sudah pakai masker, cuci tangan, terus kemudian aku sudah menjaga jarak, menjauhi kerumunan, maka aku bisa terhindarkan virus COVID, corona." Enggak, Bapak Ibu. Semua itu adalah karena kasih karunia Tuhan. Dan kalau kita ada hari ini, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Jadi Bapak Ibu, dengan kesadaran yang seperti ini, maka diharapkan kita itu bisa benar-benar menggunakan waktu kita dengan efektif, dengan baik, dengan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ya, ketika pandemi COVID-19 ini berlalu dalam jangka waktu yang cukup lama, sebuah penelitian mengejutkan Bapak Ibu. Apa hasilnya Bapak Ibu? Dikatakan bahwa angka perceraian itu meningkat. Lah ini kan tidak benar ya Bapak Ibu ya. Mungkin kita punya praduga, oh iya mungkin karena orang itu terlalu banyak kerja, terus kemudian kurang waktu dengan suami atau istri, sehingga menyebabkan mereka harus berpisah di dalam perceraian. Tetapi setelah mereka itu berkumpul, tidak melakukan apa-apa di luar rumah, tetapi yang menarik adalah angka perceraian itu meningkat. Ada yang mengatakan, "Ternyata Pak, aku tidak cocok hidup dengan istriku. Aduh Pak, suamiku ternyata orangnya kayak begini dan kayak begitu." Ya, Bapak Ibu, kalau kita selalu punya argumen seperti ini, kita tidak akan pernah cocok dengan siapapun. Karena memang kita itu memiliki latar belakang yang berbeda. Ya. Nah, lalu bagaimana caranya? Kita harus belajar seperti Tuhan Yesus, menerima Dia bukan apa adanya. Menerima Dia, baik itu di dalam kelebihannya maupun di dalam kekurangannya. Kita selalu suka menerima pasangan kita ketika dia lebih. Tetapi ketika dia mengalami kekurangan, kita tidak suka menerima dia.
Nah, Bapak Ibu, dari mana kita bisa mempunyai pikiran seperti itu? Ya dari hidup yang dikuasai oleh firman Tuhan. Jadi, orang yang hidupnya dikuasai oleh firman Tuhan itu tidak selalu ya harus mau mengeluarkan kata-kata Alkitab, tidak Bapak Ibu. Tetapi bisa dilihat dari mana? Sikapnya, tingkah lakunya, pemikirannya, ya. Apakah memang benar orang ini dikuasai, dikendalikan oleh firman Tuhan atau tidak? Bapak Ibu, oleh karena itu, mari kita melihat, ya, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Dan Musa mengingatkan kepada kita, di dalam kehidupan kita itu, ya, Tuhan mengizinkan. Tadi di dalam 1 Korintus 5 ayat 5 dikatakan, kita kalau hidupnya itu, ya, maafkan saya gunakan kata ini, tidak benar, brengsek di hadapan Tuhan, maka tubuh kita akan diserahkan kepada iblis, supaya tubuh kita binasa. Bapak Ibu, itu adalah bagian dari pendidikan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, Musa mengatakan apa? Kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Mungkin orang bertanya, Musa ini lagi stres, ya, atau Musa ini sedang mengalami sesuatu sehingga dia mengatakan, oh penderitaan kok, ya, disukai. Terus kemudian kesukaran kok disukai. Apa maksudnya ini, Bapak Ibu? Bapak Ibu, sesuatu yang baik itu dihasilkan dari sebuah proses yang cukup baik. Saya ulangi sekali lagi. Sesuatu yang murni, sesuatu yang baik, itu dihasilkan pasti melalui sebuah proses yang lama dan baik. Itulah tujuan Tuhan menghadirkan kesukaran dan penderitaan di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat di dalam Ibrani pasal 12, Bapak Ibu, di sana dengan jelas dikatakan gini, mana ada anak itu yang tidak dididik oleh orang tuanya? Tidak ada. Tidak ada anak yang tidak dididik oleh orang tuanya. Saya bacakan Bapak Ibu ya. Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Dan Tuhan menghajar orang-orang yang dikasihinya. Dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Perhatikan, diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, setiap kita ingin sebagai orang tua, ingin mempunyai seorang anak yang kalau orang Jawa itu punya istilah itu jadi uang, jadi orang. Loh, apakah anak kita bukan orang? Anak kita orang. Tetapi maksudnya anak kita boleh menjadi manusia yang bertumbuh dengan baik. Manusia dewasa yang memiliki pertumbuhan yang komprehensif. Begitu. Nah, di dalam proses itu, Bapak Ibu, ada didikan. Ada hajaran. Ketika dia salah, dia dihajar. Diingatkan bahwa ini adalah sesuatu yang tidak baik. Sehingga apa? Itu membekas, oh ini tidak baik, berarti tidak boleh dilakukan. Ya, Bapak Ibu, manusia itu bukan binatang yang terlalu bodoh untuk dididik. Tetapi manusia itu hatinya terlalu keras dan terlalu sombong untuk tidak mau menerima didikan dari Tuhan. Ya, didikan dari Tuhan bisa berbicara lewat siapa, Bapak Ibu? Lewat sesama kita. Ketika ada orang yang menegur kita dengan keras, ingat itu cara Tuhan mendidik kita. Oh, kita salah di dalam hal ini. Bisa jadi lewat apa? Kejadian-kejadian yang kita alami di dalam kehidupan kita. Oh, Tuhan sedang berbicara sesuatu kepada aku melalui ini. Jadi semuanya itu Bapak Ibu, karena memang kita ini adalah anak.
Mutiara yang baik, Bapak Ibu, tidak akan pernah dihasilkan ya dari sebuah proses yang singkat atau pendek. Emas yang murni itu harus melewati sebuah proses yang cukup panjang, baru kita dapatkan emas yang murni itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu, ketika kita sudah mulai jauh, ketika kita tidak mempergunakan hari-hari kita dengan bijaksana di hadapan Tuhan, maka yang harus kita lakukan adalah, mari kita di dalam masa-masa pandemi ini, coba kita hitung berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk mempelajari firman Tuhan. Ada seorang teman yang mengatakan kepada saya begini, ayo kamu beli buku ini, gitu ya. Kalau bisa nanti kepada teman-temanmu yang kamu kenal, kamu juga sampaikan bahwa buku ini bagus. Terus kemudian saya coba broadcast ya kepada teman-teman saya, dan saya mengatakan bahwa oh iya, zaman sekarang itu masa-masa yang sulit, orang disuruh belajar lagi itu males begitu ya. Bapak Ibu, kira-kira respon teman saya apa? Teman saya berkata begini, sudah mendekati akhir zaman, sudah mau Maranatha, tapi masih tidak mau belajar untuk mengenal kehendak Tuhan. Terus maunya apa? Gitu kan? Bapak Ibu, ini menjadi sebuah teguran bagi setiap kita. Ya, kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Tetapi Bapak Ibu, tugas kita adalah berjaga-jaga dan waspada. Bencana alam sudah banyak muncul, Bapak Ibu ya. Tambah lagi dengan masa pandemi ini, saya tidak bisa membayangkan orang sudah mengalami bencana alam, harus berada di dalam pengungsian, terus kemudian pandemi ini juga tidak berlalu. Bapak Ibu, kita perlu berdoa untuk bangsa dan negara kita. Ya. Kita perlu berjaga-jaga, bertekun di dalam doa, di dalam pembacaan firman. Ya. Dan ketika kita bisa mempunyai pikiran yang dikuasai oleh firman Tuhan, dikendalikan oleh firman Tuhan, mempunyai hati yang bijaksana, maka kita akan menjadi sama seperti Musa. Kita akan melihat bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan untuk hadir dalam kehidupan kita, itu dipakai oleh Tuhan untuk membentuk kita, untuk mengasah kita menjadi anak-Nya yang semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pernah punya anak kecil ya, terus kemudian Bapak Ibu mau melakukan toilet training kepada anak-anak, ya biasanya yang dilakukan adalah apa? Dilepas pampersnya, terus kemudian apa? Popoknya itu dilepas. Sebelum tidur biasanya apa? Ditolong. Ayo kamu pipis dulu, gitu ya. Kita temenin pipis, gitu kan. Terus kemudian tengah malam kita bangunkan supaya tidak ngompol, terus pipis. Nah, itu tergantung biasanya. Ada anak-anak yang tengah malam itu meskipun sudah pipis ya sebelum tidur, tetapi tengah malam tetap ngompol. Kita harus training dia. Oh, malam bangun untuk pipis, begitu kan? Nah, kalau seandainya kita ngomong, aduh kasihan ya anak kita masih kecil, wes biarin aja lah dia tidur masa pertumbuhan begitu. Kita pakein pampers terus. Terus waktu anak kita sudah kelas 1, dia bisa enggak mempunyai kebiasaan lepas dari pampers? Sulit Bapak Ibu. Karena itu sudah menjadi habitnya. Sudah menjadi bagian hidupnya. Ya, kita mungkin terkadang perlu keras begitu ya. Supaya apa? Supaya anak kita itu jadi orang. Kalau kita ngomong, oh enggak apa-apa, ini masih anak-anak. Kita anggap anak kita itu anak terus, anak kecil terus gitu ya. Sampai dewasa pun, dia tidak akan bisa jadi anak yang mandiri. Ya. Bapak Ibu, itulah yang Tuhan lakukan terhadap kita. Ketika kita menjadi umat Tuhan, tidak berarti bahwa, oh hidup kita itu mudah dan gampang. Tidak. Tetapi Tuhan izinkan ada kesukaran, Tuhan izinkan ada penderitaan, dan itu adalah kebanggaan
dari hidup kita, seperti kata Musa. Karena apa? Karena semuanya itu dipakai oleh Tuhan untuk mendidik kita, untuk mengasah kita. Bapak Ibu kalau pernah mengasah pisau ya, itu kan digosok-gosok begini Bapak Ibu ya. Nah, itu kan tidak enak Bapak Ibu. Ya, sesuatu yang menyakitkan. Tetapi melalui semuanya itu akan dipakai oleh Tuhan untuk membentuk hidup kita. Mari di masa-masa seperti ini kita gunakan waktu-waktu kita untuk semakin dekat dengan Tuhan, untuk semakin rindu untuk berdoa, semakin mempunyai kecintaan terhadap firman Tuhan, dan semakin memiliki keinginan atau dorongan hati untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita, supaya kita menggunakan hari-hari kita dengan bijaksana, supaya kita menggunakan hari-hari kita dengan baik, dan kita bisa melihat bahwa memang benar, Dia adalah Allah kita, Bapa kita yang mengasihi kita. Tuhan memberkati setiap kita. Dan biarlah di masa-masa yang sulit seperti ini, anugerah Tuhan yang boleh terus membentuk kita dan memimpin kita. Amin. Ya, saya persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan Bapak Ibu menuliskan chat di kolom komen. Saya akan menjawab dan saya akan membacakan dan menjawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Saya akan tunggu 1-2 menit. Setelah itu kalau tidak ada pertanyaan ataupun komen, ya, maka saya akan akhiri pertemuan kita pada malam hari ini dengan berdoa. Terima kasih untuk saudara-saudara yang sudah bergabung di PA pada malam hari ini. Ada Ibu Ivy, ada Ibu Neti, ada Ibu Victoria, ada Stephen, ada Ibu Elizabeth, ya, ada Bapak Patrick, ada yang punya akun Pound Siap Karunia. Selamat malam, salam kenal, selamat datang. Ada Ibu Herlin, ada Bapak Eko, ada Saudara Hendro. Ya, mungkin ada yang mau bertanya, bisa sesuatu yang berkaitan dengan PA kita pada malam hari ini, atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal ya di dalam pikiran Bapak Ibu. Nah, di sini ada Ibu Victoria, nanti kalau saya tidak bisa menjawab, Ibu Victoria bisa membantu saya untuk menjawab. Oke, nampaknya tidak ada pertanyaan atau belum ada pertanyaan. Ya, saya akan menutup dulu di dalam doa. Kalau nanti setelah doa ternyata ada pertanyaan yang masuk, saya tetap akan bacakan dan berusaha untuk menjawabnya. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama menutup PA ini di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur melalui PA malam hari ini kami diingatkan bahwa hidup kami itu ada masanya. Hidup kami itu ada waktunya. Dan ketika kami hidup di dalam hari-hari yang Tuhan percayakan, maka ada hal-hal yang harus kami pikirkan ketika kami menjalankan hari-hari kami itu. Tuhan, ampuni kami, jikalau di dalam hidup kami tidak menggunakan hari-hari kami dengan baik dan bijaksana, sehingga kami didapati oleh Tuhan melakukan banyak kesalahan, melakukan banyak pelanggaran, dan melakukan banyak dosa.
Tuhan, ampuni kami. Tolong kami supaya menggunakan waktu-waktu yang Tuhan percayakan untuk semakin dekat dengan Tuhan. Melalui doa, melalui pembacaan firman secara pribadi. Dan biarlah ketika kami boleh dikuasai oleh firman, kami boleh melihat bahwa hidup yang kami jalani yang tidak mudah ini adalah sebuah kesempatan supaya kami juga boleh semakin hari semakin serupa dengan Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk malam hari ini. Terima kasih untuk jaringan yang boleh stabil, sehingga kami juga boleh mengikuti IG Live ini tanpa hambatan. Bentuk kami, ubah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Sampai ketemu lagi di PA minggu yang akan datang. Minggu depan PA akan dilayani oleh Pendeta Julius. Bapak Ibu bisa hadir di dalam channel kami, GKKK_KJ, untuk bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. IG Live ini diadakan setiap hari Kamis pukul 7 malam. Selamat malam, sampai ketemu minggu depan di dalam IG Live kami yang lain, dan Tuhan Yesus memberkati.